Yo, halo guys, selamat datang di channel Hansa dan di video pertama gue bakalan review PS3 Super Slim seri 40 setelah 5 tahun pemakaiannya. Dan untuk PS-nya ini nih PS-nya ya. Ini PS3 seri Super Slim, serinya 40B sini ya. Nih, nih seri 40B ya. Seri 40B dan ini tuh seri keluaran pertamanya. Dan untuk PS3 Super Slim ini kapasitas memorinya itu di 500 GB habis ya, bukan SSD. Dan ini udah 5 tahun pemakaian ya. Kalau nggak salah ini gua beli di tahun 2019, dibeliin ortu gua buat meyakinkan isinya tuh. Dan untuk penampilan kayak gini ya, ini plastik atasnya ini udah hilang. Ini juga nih, casing atas ini udah kendor, tapi ya makin lah. Nah, untuk PS3 Super Slim ini karena kena penyakit di tahun 2021 sama 2022 ya. Penyakitnya itu yang gue rasain itu sering macet sama juga lost power ya. PS-nya rusak ya. Jadi ya baru tahun ini gue baru benerin ya. Tahun ini gue baru benerin. Dan untuk lainnya sih udah nggak ada ya. Untuk Sega Void-nya ntar gue lihat. Sega Void-nya udah nggak ada ya. Dia udah nggak ada Sega Void. Udah nggak ada Sega Void di belakang ini. Ya. Cuma ada Sega toko ya. Dan udah sih itu doang untuk performa game. Untuk performa game ini masih oke aja. Paling kalau memang dia ini overheat pasti macet ya dia. Tapi suhu temannya ya masih wajar lah. Belum nyampe 75% suhu RSX-nya. Belum nyampe 75 derajat. Paling tinggi cuma 69 derajat tuh kalau saya. Itu karena gue lupa naikin kapasitas kecepatan pasnya doang. Itu doang. Dan untuk kayaknya nggak ada sekalinya ya, kondisinya cuman ini doang ya. Ini gampang lepas nih ya, gampang lepas. Habis di servis kemarin namanya juga nih udah kendor ya, tuh copot dan gitulah. Dan gue bakalan ngetes performa gamenya di sekarang nih. Oke, ini gue bakalan ini ya, review bagian dalamnya dulu. Kita sambungin dulu ke stick. Oke, tampilan ini udah keluar ya. Nih. Oke, udah ya. Ini dia. Nah, sebentar. Nah, ini dia tampilan dalamnya kayak gini. Tuh. Ini hand ya, firmware hand hi-fi ya. Dan untuk game-gamenya gue bakal ya segini doang. Untuk penampilan lainnya gue ke sistem setting, terus kesini. Nah, itu ya. PS3 Slim versinya masih 4.85 ya, karena gue nggak berani mau update ke versi baru. Terus tuh 5 GB sisa tuh 465 tuh ya. Ada 465, bentar. Kesini. Tuh ya 465 ya. 465. Oke, itu seri 45 ya. Untuk penyimpannya 5 GB ya. 5 GB. Dan untuk kayaknya tuh gue masih normal aja ya. Ini gue coba enable hand dulu. Oke. Enable hand aja dulu kayak biasa ya gue enable hand kayak biasa. Dan oke. Oh, kipasnya langsung kenceng guys. Ya maklum lah. Karena gue memang download ini ya, webman ya. Webman tuh ya, webman setup. Ntar gue kecilin dulu kipasnya. Yang terakhir gue pakai buat ke gaming berat, main God of War. Nah buat ininya cara setting kipas kan bisa cari aja tutorial ya. Karena kalau gue mau bikin ya gue kayak nggak sempet sih. Ini 225 aja ya. Kalian jangan sampai setting kipas di
20-an 10-an jangan ya, tim malah ada yang bisa merusak RSX kalian ya. Tuh game di Multiman ada ini. Nah, kita masuk ke Multiman aja. Dan ini bukan PS3 Pro ya. Kalau PS3 Pro emang enggak ya. Oke, ini memang gini aja. Enggak tahu gue. Ini gue memang setting kalau tiap kali masuk ke game gini ya. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini muncul. Biarin aja Multiman kalian masuk sendiri. Nah, ini deh. Tuh game-gamenya gue cuman ada gini doang. Nanti kita bakal testing game juga ya. Testing game juga ya. Ya Auto, Assassin's Creed, Battlefield, Blood, COD, MW3, COD Black Ops 2, Lego, TB Planet, Minecraft, Mortal Kombat vs DC Universe, MotoGP 15, MS100 ATV Reflect, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Revolution, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, Need for Speed Most Wanted, Rio, Sleeping Dogs, Sonic and All-Star Racing, Transform, Tekken 6, The Amazing Spider-Man, Toy Story 3 sama Ultimate Marvel vs Capcom 3. Dan untuk ini gua testing gini dulu ya. Nah, oke. Ini bakal otomatis call ya. Jadi kalau kalian misalkan milih itu kan tinggal pencet X kalau nggak sedikit skip. Itu ya apa load kalau nggak quit. Tapi gue biasa sih pencet X saja. Nah, ini bakal masuk ke menu XMB lagi. Untuk game-game Blood XMB ini bukan termasuk game ini, cuman alat buat tes doang. Ada PES 2020 Gamebox Patch Summer, GTA 5, Disney Epic Mickey 2, The Power of Two, Call of Duty Advanced Warfare, Need for Speed Rifle, sama Need for Speed Pro Street. Oke, ini sini gue bakal coba tes main di Need for Speed Most Wanted aja ya. Kita coba. Oke, kipasnya kenceng lagi, nggak apa-apa. Daripada suara RSX-nya nambah tinggi ya. Dan kalau kalian mau ngecek suhu PS3 kalian, tapi tetap dalam game tuh caranya gampang ya. Asalkan kalian punya Multiman kalian bisa ya. Ini caranya kalian tinggal pencet home ini doang ya. Terus kalian pencet select sama start barengan ya. Kayak gini. Nah, gitu. Tuh muncul ya RSX-nya 51, terus CPU 52 ya tuh. Nah, itu. Nah, udah. Kalau kalian mau ngatur kecepatan kipas, cek suhu itu kan harus download Multiman dulu ya. Oke. Oh ya, fun fact guys ya, kalau buat kalian mau beli PS3 buat kalau kalian mau PS3 buat keperluan sehari-hari doang, gue lebih nyaranin yang super slim ya, karena masih yang terbaru, mesinnya terbaru ya kan, jadi nggak gampang ngilut gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian mau buat rental nggak apa-apa sih, CFW slim ya, slim model CFW. Nah, CFW itu lebih simple daripada hand ya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Ini nggak ada settingan grafik ya. Nih, gua ke setting. Nah ya, ini gameplay cuma kayak gini dong. Screen calibration, margin scale tuh, itu doang ya. Nggak ada yang lainnya. Nah, tuh ya. Untuk jelasnya masih smooth aja ya, nggak ada patah-patah sama sekali. Nah, oke, masih mulus aja. Ya. Aduh. Nah, kalau misalnya menurut kalian ini masih kurang menantang ya buat ngetes PS3 nya, gue buka. Oke. Ya, kalau kata kalian kurang ya, ya kita mainin Need for Speed Rifle saja. Itu seri Need for Speed terbaru ya. Tapi kalau kalian memang ngerasa gamenya kurang realistis, maklum, karena ini TV-nya nggak sanggup ngejalanin ya TV ya. Oke, karena ini ada beberapa game juga di PS3 hand ini yang harus nggak usah pakai hand. Contohnya kayak ini GTA 5 PES 2020 ini
Call of Duty ini sama ini ya. Nah dua yang tadi gue sebutin tuh ya, nggak perlu di hand ya, nggak perlu di hand. Nah untuk cara restart PS3 tuh kalian tinggal ini aja ke hybrid firmware network, hybrid firmware restart PS3 harus quick restart aja. Kalau full restart tuh sama aja kayak reboot database ya, karena ini gue cuman buat nonaktifin hanya doang, jadi ya quick restart aja cukup lah. Oke, ini dia udah muncul nih PS3 hand ya. Nah ini dia, nih ya, kita GTA 5 aja deh, GTA 5 karena ya ini satu-satunya game yang paling enak sebenarnya gue ya. GTA 5 aja karena ya rame lah. Untuk bola sih kayaknya gue pengennya sih upgrade ya, beatbox kalau nggak ya gamebox lah, gamebox 25 patch summer. Oke, ini dia udah masuk ke gamenya ya nih. Oke itu ya. Nah, patah-patah sekali. Oke bentar ya, ini kita coba nih mana game. Nah terang ini masih playnya lewat game bukan ya, setting. Nah ini dia display. Nah itu dia, ini kamera ini sini, radarnya on ya, ini on, bentar gitu ini tempatnya brightness. Nah dia subtitle saya kita onin aja. Oke udah ya, tuh udah. Nah dia, nah ini ya mungkin wajar lah ngerasa HD di PS4 ya. Nah itu dia, nih set tuh ya tuh, untuk matanya juga masih oke aja tuh. Nah jadi di tahun 2025 ini masih oke lah ya buat beli PS3 lagi model super slim, model terbaru tuh ya. Jadi ya nggak mungkin lah ya kan bakalan kena yellow ya, karena yellow tuh kalau di PS3 super slim itu ini lah ya, apa kecil kemungkinannya, kecuali kalau memang kalian penggunanya tuh nggak benar ya. Itu dia. Nah, masih lancar-lancar aja ya guys. Nah, minusnya PS3 hand itu kalau misalnya kalian ini kan, ya kalian misalnya mainnya di XM gitu kan, kalian tuh nggak bisa ngatur fan ya itu. Bisa sih bener ngatur fan, tapi ngatur fannya harus ya ambil hand dulu, ngatur fan akan di multiman di webman saja ya, terus sekali di start lagi baru bisa gitu kan. Nah itu dia. Oke ini ya masih lancar-lancar aja kok PS3, jadi nggak perlu lah buat PS4 atau PS5 buat gengsian doang ya. Tahun 2025 juga masih oke kok di PS3 gini dong ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk review PS3 setelah 5 tahun pemakaiannya. Yang kesimpulannya cuman ya, asalkan pemakaiannya bagus ya masih bakal awet. Kecuali kalau memang kayak ya, kecuali kalau dulu tuh ya gue memang pernah kena power supply loss power, karena power supply nya rusak gitu kan. Makanya karena gue lihat di internet itu katanya itu sih ini ya, apa kalau PS itu udah pernah rusak ya penyakitnya kalau udah sembuh ada kemungkinan buat kambuh lagi gitu kan. Makanya itu gue mau ya gue hidup sehat aja lah ya, kayak saya kena jauh ini ya motor. Oke, jadi ya gitu aja kesimpulannya. Dan ya beli PS3 tahun 2005 itu masih worth it lah ya kan, apalagi harganya sekarang masih murah-murah ya. Dan kalau kalian mau beli PS3 di online shop kayak di Shopee gitu, gua lumayan saranin di Abel PlayStation ya, punyanya Bang Ferdi Pratondo ya. Nggak usah diraguin lagi lah kualitasnya kan. Walaupun second, tapi second bekas review doang, pasti grade A dikasih error ya. Oke, sekian dulu video kali ini, jangan lupa di like dan subscribe ya.
biar lu semakin berkembang gitu kan. Terus ya gue masih review review pemula, jadi ya maaf kalau gue salah kata, dan see you next video, bye.